Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di playlist Processing Python atau animasi komputer. Kita masuk ke bab berikutnya dari buku The Nature of Code, yaitu oscillation, atau kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai osilasi. Ini kalau kita baca di Wikipedia penjelasannya, jadi osilasi adalah variasi periodik terhadap waktu dari suatu hasil pengukuran, contohnya ayunan bandul, ya, atau Eee, iya, ayunan bandul. Di sini istilah vibrasi atau getaran sering digunakan sebagai sinonim dari isolasi. Jadi is is osilasi juga sama dengan vibrasi atau getaran. Jadi sama dengan, vibrasi atau getaran. Intinya adalah di sini, osilasi itu variasi periodik atau perubahan perubahan periodik terhadap waktu. Nah, kalau kita lihat di bukunya Daniel Shipman, ini osilasi ini banyak bicara tentang sudut ya, banyak bicara tentang sudut dan banyak bicara tentang rotasi. Nah, soal sudut ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya tentang rotasi. Nah, kita coba implementasikan apa yang ada di buku ini dengan, bahasa pemrograman Python dan apa yang kita mau. Nah, di video pertama ini kita akan buat nanti jadinya hal yang seperti ini. Jadi di sini saya mau punya sebuah objek, ya seolah-olah ini membentuk, apa namanya, tanda panah. Nah, di objek ini kalau kita tekan huruf, eee, di keyboard atau tekan huruf, sesuatu di keyboard, di sini saya setting huruf B, maka si objek tadi dia akan berputar dan putarannya semakin lama dia semakin cepat. Jadi kita menggunakan prinsip percepatan di sini. Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang prinsip pencepatan. Nah, kalau saya lepas, ini tangan saya sedang menekan nih. Kalau saya lepas, saya angkat, si putarannya semakin lama dia, eee, semakin melamban ya. Harusnya dia nanti ada sampai di posisi berhenti, ayo berhenti. Nah, ini seperti animasi permainan roulette ya atau roda putar, cuman yang berputarnya di sini, si jarumnya ya, si jarumnya yang berputar bukan si rodanya ya. Prinsipnya sama aja, nanti itu bagaimana perspektif kita dalam menggambarkan. Nah, dia mulai, semakin lama dia semakin melamban. Nah, ini menggunakan prinsip rotasi dan percepatan. Oke, bentar lagi dia selesai berhenti. Oke, kita tunggu berhenti dulu. Nah, dia berhenti 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 berhenti, oke, di sini kalau saya tekan B lagi, nah dia akan memberi percepatan lagi. Nanti teman-teman bisa bermain dengan parameter kecepatan dan percepatannya. Oke, kita mulai. Ini saya close dulu, yang ini contekannya, saya pindahin dulu, ini kita tutup dulu. Sebenarnya ada di bukunya kalau teman-teman mau ikutin, tapi di situ masih, menggunakan, apa namanya, Java ya. Nah, pertama seperti biasa kita dev setup dulu, kita bikin ukurannya tadi saya 500 kali 500, lalu di sini dev, draw, eee, apa yang saya gambar background dulu, saya gambar background, lalu kemudian, di sini background-nya 255 putih ya. Nah, di sini karena kita akan bermain-main dengan, rotasi, maka kita seperti biasa harus menggunakan push dan pop. Ya, sintak push dan pop ini gunanya untuk kita apa namanya, ya atau membungkus animasi perspektif dari animasi yang, mau kita olah ya atau skrip yang udah mau kita olah. Jadi kita perlu push dan pop di sini supaya apa yang ada di antara kedua ini tidak mempengaruhi apa yang ada di luar ya. Dan memang kita kan kalau mau merotasi, kita hanya mau merotasi bagian objeknya aja ya. Sedangkan prinsip rotasi itu kan dia satu satu kanvas ya. Jadi push dan pop ini kanvas tersendiri. Oke, di sini kita perlu translate, translate ke tengah-tengah.
si objeknya. Lalu kemudian setelah kita coba gambar. Di sini karena saya sudah gambar, saya sudah buat tadi ya, jadi saya nggak perlu ngira-ngira lagi si objeknya seperti apa. Seperti ini garisnya, garis lurusnya, lalu kita buat segitiganya, triangle-nya ini 0 dan minus 100, minus 25 dan minus 50, lalu kemudian 25 minus 50. Nah, lalu bagian kotak bawahnya itu kita pakai rectangle, minus 25, 50, 50, 25. Oke, kita coba running dulu. Oke, dia ada di sini. Gimana ini mindahinnya? Oke, nah ini apa namanya, gambarnya udah ada ya, ini di tengah-tengah. Ini kalau si translate-nya kita matikan, nah dia ada di di sini. Ya, jadi kita perlu translate ke tengah. Setelah kita translate ke tengah, kita kasih ini ada stroke-nya, stroke weight-nya tadi kegedean ya 4 aja lah. Oke, ini udah ada. Nah, sekarang kita bisa kasih putaran untuk apa namanya, si panah kita. Di sini kita kasih sudut sama dengan 0. Lalu di sini sudut plus sama dengan kita kasih dulu kecepatannya. Kecepatan sudutnya misalkan 0,1. Ini di sini jangan lupa di sini global dulu, global sudut, kecepatan sudut. Oke, cara ini nggak ada apa-apa. Nah, tinggal di bagian sini push and pop-nya kita rotate ya. Setelah translate berarti sini rotate sudut. Oke, kita running. Ya, dia berputar. Nah tapi di sini putarannya masih berbasis kecepatan ya. Dia berbasis kecepatan aja. Oke. Nah, bagaimana dengan percepatan? Kalau dengan percepatan ingat prinsip percepatan itu, jadi apa namanya? Kalau kita ingin memberikan percepatan, maka si kecepatannya ditambah dengan percepatan dalam setiap iterasi. Jadi di sini ada namanya percepatan sudut sama dengan 0,1, kecepatannya kita setting 0 aja dulu. Nah, di sini si kecepatan sudutnya plus sama dengan per sudut ya, percepatan sudut. Jadi percepatan tambah ke kecepatan, kecepatan ditambah ke bagian sudutnya. Kita running. Nah, maka dia cepet banget ya akan proses percepatan. Nah, di sini biar nggak terlalu gede, kita percepatannya kecil aja. Nah, dia akan berputar, semakin lama dia akan semakin cepat. Ya, seperti itu. Semakin lama semakin cepat dan akhirnya dia semakin cepat gitu ya. Nanti di sini tergantung dari percepatan yang kita setting berapa. Nah, sebenarnya ini udah selesai sih. Inti utama dari pembelajarannya adalah bagaimana kita menggunakan prinsip percepatan terhadap sebuah putaran gitu ya. Ya, kita tambahin dalam setiap iterasinya kecepatan dan percepatan, lalu kecepatannya dimasukin ke sudut, lalu kita putar. Nah, yang akan kita buat kan gimana caranya supaya dia itu seperti roulette gitu ya. Nah, di sini eh, kita kasih event if apa namanya, key press ya, kalau keyboard ditekan. Di sini if key-nya sama dengan huruf apa tadi ya, B ya. B, yang akan dia lakukan adalah si ininya, kecepatan sudutnya ditambah percepatan di sini. Nah, jadi
penambahan, eee, ke apa namanya, percepatan terhadap kecepatannya jika kalau ditekan ya. Kalau tidak ditekan, else gitu ya, jika tidak ditekan di sini, maka si kecepatan sudutnya, dikurangi dengan si percepatan sudutnya. Ini antara percepatan dan kecepatannya masih sama. Oke, kecepatannya dan percepatan masih sama, tapi di sini saya kasih kondisi if, apa namanya, if si kecepatan sudutnya ini lebih besar dari nol. Maksudnya gini, ketika nanti dia terus melambat, jangan sampai dia malah balik arah gitu kan. Kita kan pengennya muter 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 muter, nanti dia melambat melambat, kalau sudah diem ya udah jangan balik lagi ke belakang kan gitu. Seperti itunya. Ini nol, oke. Lalu bagian sininya, udah ya. Nah, cuman ininya kita hapus. Oke, kita coba running. Ups, ini ya tab. Oke, dia nggak ngapa-ngapain, kita tekan tombol B. Ini, tangan saya di sini tekan tombol B, saya tekan, dia akan berputar, eee, ini saya lepas, maka dia akan berhenti, gitu. Nah, kita bisa main-main dengan variabel lain ya. Di sini kan ada percepatan sudut, ada per L sudut, maksudnya perlambatan sudut. Percepatannya kita tinggiin, lalu perlambatannya lebih kecil. Jadi dia cepat muter tapi berhentinya lama gitu ya. Kayak kita muter kan nekannya sebentar tapi, berhentinya agak lama. Jadi ini perlambatan sudutnya kita masukin di sini. Ya di bagian yang ini. Oke, kita running. Ada anak panahnya, saya tekan B. Wah, dia cepat sekali, saya lepas. Dia semakin lama melakukan perlambatan. Oke, sip. Nah, biar, di sini kita kasih warna ya. Kita kasih warna, 255, koma, 200, koma 100, koma 100, koma 150. Maksudnya biar ketika dipijit itu kelihatan warnanya berubah. Ini saya pijit B, oh jadi dia ngegambar dulu baru, rotasi ya. Jadi ini kita pindahin dulu ke atas. Oke, di sini, di sini. Sebenarnya ini bisa aja sih di luar push and pop ya, karena push and pop ini khusus untuk si animasinya, biar lebih rapi. Oke, di sini kita running, di sini pencet B, maka dia warnanya merah. Ini tangan saya yang lagi neken, kalau saya lepas dia putih. Oke, merahnya nggak enak ya, ini agak hijau dikit. Wah, dia lama banget ya ininya, perlambatannya. Oke, ini terlalu cepat, ini kita tambahin, ini kita tambahin. Kita running, saya tekan B, saya lepas. Bisa aja teman-teman kalau mau pakai variasi, kalau pas dilepas dia sini. Ininya 55, ininya 00. Oke, kita running. Ini nggak ada apa-apa, saya tekan B, dia berubah warnanya, saya lepas, dia jadi hijau. Dia sedang melambat. Kita tunggu dulu sampai berhenti. Ya, kalau berhenti dia putih lagi. Oke,
videonya udah selesai sampai di sini. Nah, dari sini, semoga teman-teman bisa berkreasi nanti kalau gimana kalau pengen bikin rolet, tapi yang berputarnya misalkan lingkarannya gitu ya, bukan si jarumnya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.